Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih bab yakin dan tawakal. Kemarin hadis yang pertama belum selesai ya, kemarin sedikit mengulang bahwasanya hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dikisahkan bahwasanya nanti nanti di hari kiamat Rasulullah itu ditampakkan ditampakkan kepada Rasulullah suatu umat-umat beserta nabi-nabinya. Ada nabi yang umatnya cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, bahkan kurang dari 10. Suatu saat Rasulullah juga ditampakkan umat yang jumlahnya besar. Beliau mengira nanti akan berbangga-bangga dengan umat besok di hari kiamat, gitu. Makanya kalau punya anak itu kalau bisa yang banyak, yang banyak, apalagi yang istrinya sehat, metengan, gitu istilahnya. Pokoknya cek full deh. Gampang hamil terus sehat. Ada yang hamil sehat, lahirnya juga gampang. Nah, kalau yang punya istri model kayak begitu, tapi ya memang harus lihat kondisi juga, Pak. Ya kan? Bisa anaknya banyak. Biasanya tambah yang Allah kasih kemampuan untuk banyak anak, dikasih anak yang sedikit tambah. Tapi kalau yang ekonominya susah, anaknya tambah banyak, merindilin tambahan. Padahal gajinya nggak sesuai, gitu kan? Ya itulah wis kehendaknya Gusti Allah, masuk kita protes, ya kan? Kayak saya itu kalau istri saya sehat tuh, pengennya anaknya 7 gitu. Ya tapi ya istri saya emang dikasih kurang sehat, ya wis disyukuri. 2 disyukuri, walaupun disuruh nambah tapi ya aku takut sama emak ya. Betul Pak, istri saya itu nyuruh saya nikah lagi aja, tapi saya takut sama emak karena khawatir emak saya itu gak ridho, gitu doang, ya kan? Dan emak gak ridho kan Gusti Allah gak ridho juga, itu aja yang kita takutin. Wes kita lanjutkan. Bahkan kata malaikat fakila, maka dikatakan li kepadaku, siapa? Malaikat Jibril ngomong, hadhihi ummatuka, no ini umatmu itu tuh umatmu itu semuanya itu. Masya Allah. Wa ma'ahum, dan bersama mereka sab'una alfan, 70.000, yadkhuluna, yang akan memasuki al-jannata, surga, bi ghairi hisabin, tanpa hisab, wala adzabin, dan tidak disiksa. Jadi ada 70.000 Pak, banyak-banyak. Dan ingat, dari 70.000 tadi yang tanpa hisab itu nanti bisa memberikan syafaat kepada yang dia syafaat, artinya bisa menolong. Maka itu perlunya kita itu banyak guru, ya, banyak guru. Makanya saya sering mendoakan guru-guru itu biar nanti waktu di akhirat ingat saya. Kita kirimin Fatihah sering, ya, bukan hanya waktu ngaji begini kata sholat kita kirimin Fatihah. Karena apa? Suatu saat nanti kita di akhirat itu butuh penolong, Pak. Ya, butuh penolong.
Sampean punya guru juga, mungkin sampean menganggap saya sebagai guru nih sampean. Nanti ya ini, insya Allah si A si B 70.000, Masya Allah. Dah. Sumanahallah. Kemudian Kanjeng Nabi berdiri. Fadakhala. Dan beliau masuk manzilahu pada rumah beliau. Kanjeng Nabi setelah ngomong seperti itu, nanti ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Kanjeng Nabi tiba-tiba habis itu berdiri. Setelah berdiri, beliau masuk rumah. Ya, nggak ada yang komplain, sahabat tuh nggak ada yang komplain terus. Kanjeng Nabi, siapa aja itu? Nggak ada, diem be. Semuanya pada diem aja. Kanjeng Nabi masuk rumah. Ya, Kanjeng Nabi masuk rumah. Faqadha an-nasu, maka para sahabat itu pada ngomong-ngomong, bisik-bisik nih. Siapa ya? 70.000 itu siapa ya? Gitu. Faqadha itu pada bisik-bisik, pada ngomong. Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Gitu. Fi ulaikal ladzina yadkhulunal jannah, membicarakan tentang mereka-mereka yang akan masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab wala adzabin, dan tanpa mendapatkan siksa. Ini pada manusia nih, para sahabat setelah Kanjeng Nabi masuk rumah, tidak ada perlu apa Kanjeng Nabi masuk rumah, para sahabat masih diem, masih pada diem di situ, ya. Ngomong, pada ngomong, bisik-bisik. Faqala, maka berkata badhum sebagian mereka, fala'allakum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngomong, ada yang ngomong, mungkin mereka itu orang yang bersahabat dengan Rasulullah, gitu. Berarti kita beruntung nih. Kata mereka ini, saya tambahin ini. Ini mereka itu yang bersahabat dengan Rasulullah. Sahabat itu siapa? Orang yang zamani dengan Kanjeng Nabi dan iman kepada Kanjeng Nabi, itulah sahabat. Mungkin sahabat-sahabat Rasulullah kita berarti ya, kita ya gitu. Tapi prasangka, la'ala itu mungkin lagi prasangka, ya kan? Waqala, dan ada yang berkata batu, sebagian mereka, sebagian para sahabat itu, fala'allakum alladzina ulidu fil Islam. Oh, jangan-jangan mereka itu orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Falam yusriku, dan mereka tidak mensekutukan billahi pada Allah syai'an sedikit pun. Ada yang ngomong, oh mungkin orang-orang yang waktu itu kan sahabat belum banyak, Pak, ya kan? Sahabat itu nggak nyampe 70-an ribu gitu, udah nyangkanya, makanya langsung mereka ada yang nyari lagi. Wah, kalau 70.000 kita belum ada, 70, kita cuma sedikit ini, gitu, ya kan? Karena Kanjeng Nabi itu menyiarkan agama yang sampai beliau wafat, umat belum ada sampai ribuan, itu belum ada. Ingat ketika perang Uhud ada jumlahnya Kanjeng Nabi itu baru 1000-an. Perang Uhud padahal itu. Nanti dilanjutkan perang Khandaq, belum banyak sampai 70.000. Masa iya 70.000 kita cuma, kan pertama kan nyangka nih. Nyangka, oh kita orang nih, sahabat-sahabat kita nih, sahabatnya Kanjeng Nabi nih. Masa banyak banget ya. Akhirnya ada orang yang nanti dilahirkan dalam keadaan Islam dan yang tidak menyekutukan kepada Allah. Ada yang ngomong begitu, ya. Wa dzakaru asya'a, dan mereka itu ngomong-ngomong, pokoknya ada yang pendapat ini wes, pokoknya sampai fakhoroja maka keluar alaihim pada mereka. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah pun keluar lagi. Setelah dari rumah, maka Rasulullah keluar lagi dari rumah beliau. Faqala, maka Kanjeng Nabi bertanya,
Malladzi takhuduna fihi. Apa yang kalian omongin itu apa? Apa yang kalian omongin? Fa akhbaruhu, maka mereka pun mengabarkan Kanjeng Nabi, saya itu kan panjenengan ngomong nanti ada 70.000 yang masuk Islam, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Terus kami ngomong bahwasanya mungkin para sahabat-sahabat engkau ya Kanjeng Nabi, terus kami ada yang ngomong begini-begini. Faqala, maka Kanjeng Nabi ngasih penjelasan. Hum alladzina la yarquna. Mereka itu adalah orang-orang yang enggak minta diruqyah. Ingat ini saya kasih penjabaran. Jangan berarti ruqyah enggak boleh dong. Bukan. Ini penjelasannya bahwasanya orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah nih, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ruqyah itu ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Ya. Ruqyah itu kan pengobatan, Pak. Pengobatan. Ketika saya belajar ke Gus Alauddin, guru saya ruqyah. Beliau subhanallah orang Jember. Beliau adalah dari Jember. Udah pinter kitab, tapi beliau ahli ruqyah. Mas saya jarang ketemu lagi. Beliau itu udah ketua JRA. JRA itu adalah Jamiah Ruqyah An-Nahdiyah. Jadi ruqyah Nahdlatul Ulama. Beliau itu masyaallah ahlinya ahli betul. Saya baru melihat seorang guru yang seperti saya. Punya guru itu banyak ya, yang ini yang ngobatin dengan ini guru masya Allah ajib betul, ajib ya. Jenengan bisa nanti ngeliat di YouTube-nya Gus Alauddin. Beliau adalah pemimpin CRA untuk saat ini ya, pendiri CRA. Beliau itu banyak hafal Al-Quran. Saya nggak tahu beliau hafal Al-Quran apa enggak, tapi beliau subhanallah luar biasa. Ada juga, saya juga berguru pernah yang ke Banten dulu, ketemu sama guru yang amalannya ya pinter ngobatin tapi amalannya nggak pakai Al-Quran. Kalau ini pakai Al-Quran, ya kan? Ada yang pakai puasa segala macam, ya kan? Tapi itu masih mendingan. Ada yang pengobatan itu keluar dari syariat Islam. Contohnya, nanti Mas ketika datang ke orang, sekarang jangan lihat tampang, jangan lihat tampang nih. Karena sekarang tampangnya ustadz, tampangnya kiai, tetapi sebenarnya dukun. Itu banyak, ya kan? Makanya yang dilarang ini nih, ya, orang yang nggak datang ke orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, diantaranya adalah orang yang tidak pernah datang ke dukun. Ini kita ngartikan layar puna, orang yang nggak pernah datang ke dukun. Karena apa? Berdasarkan hadis Kanjeng Nabi, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal minhu as-salatu arba'ina yauman. Man ata arrafan, man barang siapa ata yang datang arrafan kepada paranormal, para dukun nih, ya. Di mana para dukun itu minta tolongnya itu lewat jampi-jampi, lewat kadang-kadang punten jin, setan, bahkan setan, Pak, ya. Barang siapa yang datang ke dukun, fasala, kemudian dia bertanya ansain tentang sesuatu, Mbah, istilahnya begitu. Tahun 2020 ini rezeki saya seret apa lancar, Mbah? Ya kan? Mbah,
kepriwe nih mbah, saya ini kok sakit-sakitan melulu nih mbah. Ini memang saya ini mbah, sebelumnya saya lagi nggak baikan sama tetangga saya itu yang jualan pecel itu loh mbah misalnya. Saya juga kebetulan jualan pecel. Tetangga saya itu jualan pecel, sejak dia jualan pecel mbah, saya itu kaki saya ini sakit terus ini mbah. Ini modelnya. Oh, emang dia, nah itu tuh biasanya. Yang lebih parah lagi nih kadang-kadang begini nih. Rumahnya deket jalan itu kan, iya emang rumahnya deket jalan. Kadang-kadang di ngawur. Oh, rumahnya itu ada pohon pisangnya itu. Pohon pisang kan banyak, ya kan? Oh enggak ada pohon pisang. Ya itu kelihatan ada pohon pisang milik siapa itu? Oh itu milik tetangga. Nah itu begitu tuh. Ngeri kan? Ngawur. Dukun itu pak. Dukun yang saya ini kita ngomong dukun. Satu itu misalnya 100 nih, ya 100. Satu itu bener itu kebetulan aja itu. Yang 99 itu banyak bohongnya. Takadani, ya banyak bohongnya. Nah, wes kembali ke pembahasan ini. Jadi kalau jenengan datang ke dukun terus kemudian tanya sesuatu, fasoddaqahu dan membenarkan si dukun tadi, lam tuqbal, maka tidak diterima sholatuhu, sholatnya arba'ina yauman, 40 hari. Allahu akbar. Ngeri. Membenarkan doa, apalagi mengikutinya, mengikuti, udah. Jangan harap sampean itu masuk dalam golongan 70.000 orang ini. Paham? Makanya udah jangan. Sekali-kali nanti nonton ya JRA itu guru saya itu. Saya dapat sertifikat. Itu ya nanti Mas bisa ngelihat beliau bisa mengobati dengan ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa. Ya, apa namanya? JRA. Ketik aja JRA. Ya, kemarin juga ada. Ini cerita masalah dukun, masalah ruqyah ini. Makanya saya nggak seneng belajar gini, nggak seneng. Saya mendengar ngaji begini. Temen istri saya, ya teman mamanya, perutnya ini sakit. Kalau lagi kumat, udah nggak karu-karuan. Kebetulan dia taunya saya bisa ngobatin, tapi saya nggak mau. Saya orangnya nggak mau, kecuali terpepet banget yang ini. Saya ya bisa merasakan dikit. Oh ini mah bukan gara-gara itu, bukan gara-gara jin atau setan. Saya bilang sama mamanya, udah mah dipijitin aja. Tanya ke di situ itu ada tukang pijit, ada tukang pijit di Serang itu loh, ya kan? Itu orang pesantrenan itu, Pak Nasruddin namanya. Pak Nasruddin itu beliau bisa pijit, istrinya juga bila pijit. Beliau adalah lama di pesantren juga, memperdalam tentang pijit itu. Masih muridnya Gusmi, ya. Saya suruh ke situ aja, dipijit. Singkat cerita dipijit. Ternyata saraf kejepit, gitu kan? Bukan ini, udah nyangka dia ngomong, udahlah teh, saya bilang jangan ini, nanti jangan datang kayak gitu, udah. Akhirnya saraf kejepit, dipijit 2 kali, baru pulang tadi. Alhamdulillah udah mendingan. Nanti kalau ada umat lagi mau kesini lagi, begitu. Jadi jenengan itu jangan sudon dikit-dikit. Ada yang kepalanya sakit dikit, waduh saya disantet. Padahal nggak ada yang nyantet, nggak ada yang ngapa. Emang migrain gara-gara corona. Usahanya mampet kan jadi pusing. Akhirnya curiga kepada tetangganya. Padahal tetangganya gak ngapa-ngapain. Datanglah ke dukun. Apa kata dukun? Tetangga sampean itu gak bener tuh.
Yang bener bah. Iya, tetangga sampean tuh yang rambutnya keriting. Wah, langsung besok nyari orangnya rambutnya keriting. Yang rambut keriting. Wah, ini bener nih tetangga saya. Ya Allah, jangan ya, jangan. Bahkan ya saya Gus Ama itu kayak ngeluarin santet, keluar jarum, itu semua adalah trik-triknya Mbah Dukun. Ada nih. Kalau beliau ngobatin udah enggak. Lihat nanti lihat di YouTube. Jangan lihat YouTube yang kagak bener-bener, yang kelihatan yang mendidik, ya kan? Gitu. Wes. Jadi orang yang enggak pernah datang ke dukun, itu yang pertama. Karena apa? Orang datang ke dukun termasuk adanya corona kayak begini. Takutnya kepada corona ini paling kadang-kadang udahlah. Enggak dipakai masker ini. Berarti jenengan udah tawakal betul deh ini udah. Tapi tetap Pak, saya yakin insya Allah jamaah Thaibah pada sehat-sehat. Saya kemarin pulang ke Jawa, saya ngasih penjelasan. Saya disuruh lapor ke kelurahan. Kebetulan lurahnya itu memang masih saudara-saudara. Saya keturunannya Mbah Buyut. Jadi saudara yang udah nggak kenal sama saya lama di Jakarta toh. Saya telepon Pak Le saya, Le, mulai Le, nggih Le. Lah, kula lapor mboten Le, ke lurah. Ya APE lapor gitu. CS-nya Pak Le itu. Udah saya datang ke sana. Pak Lurah, apakah saya karantina Pak? Mboten usah, gitu. Saya ponakannya Pak Lurah. Ponakannya Pak Le saya, Pak Kirno. Nggih, nggih sing teng Jakarta nggih wong. Pak Kirno nggih suka cerita, ya kan? Karena dia umurnya di bawah saya, Pak, nggak kenal saya. Dia lahirnya tahun 86. Macam 86 itu. Kan bedanya udah 10 tahun sama saya. Jadi saya kan di kecil pesantren, udah kagak nyambung. Ya kan? Saya ngomong begitu. Enggak karantina nih Pak? Enggak. Karena apa? Dulu juga ada karantina, kemarin cuma 2 hari. Kita ngasih makan juga capek kata dia. Karena di karantina ngasih makan apa? Uang desa ternyata habis itu terus saya ceritain Pak Lurah. Dia kan nanya, pripun kabare Cikarang? Di lockdown apa di jenengan itu terlalu takut. Di Cikarang pasar-pasar tak ngandani. Pasar-pasar rame Pak, Jumatan tarawih masih biasa. Mosok katanya. Dan jenengan orang desa loh, Pak Lurah, orang desa itu ya, ke sawah, ke alas, kemana, masa ada corona? Ampunan, iya. Bener nih, jenengan bener nih di kota itu kayak di TV katanya ditutup nih. Wah, mau di TV ya jenengan percaya. Biasa aja. Ngoten nggih. Ya udahlah, besoknya Pak Lurah yang tadi yang disemprotin, besok dibubarin. Enggak ada yang nyemprot lagi. Saya pulang. Wah, berarti saya provokator juga itu. Bukan apa-apa, Pak. Karena kita kadang-kadang terlalu takut betul sama corona. Padahal Dokter Anton, kenal Dokter Anton enggak? Dokter Anton dulu yang punya Budi AC. Budi AC itu kan punya grup dokter gitu. Istri saya itu sering nonton itu. Dia bilang apa? Corona itu adalah virus yang lemah dibandingkan dengan virus AIDS, virus apa-apa yang lain itu lebih bahaya. Bahkan kalau diberitakan, ini nggak provokator loh ya. Sebenarnya orang yang meninggal sekarang untuk saat ini yang karena corona itu bukan corona, tetapi sakit jantung dikoronain, paru-paru dikoronain. Nih makanya jenengan tuh kalau sakit pilek, flu segala macam jangan masuk rumah sakit Pak, jangan. Nek mati jenengan pasti dikoronain. Itu Pak Haji Jamil, ya. Pak Haji Jamil kemarin ketika di Alidiyah saya ngisi kita ada di Alidiyah kan ngomong. Ya Yayasan Basri juga ngomong, yang meninggal itu
padahal sakit jantung, ya kan? Sakit jantung jadi corona, Pak. Karena apa? Rumah sakit itu kalau udah corona, tagihannya ke negara itu besar. Ya, wallahu a'lam lah. Kadang-kadang makanya jangan, ya ketakut sih takut, tapi biasa-biasa, ya toh. Makanya Mbah Ghafur itu pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat di Paciran Lamongan. Santrinya ada 10.000. Sejak di mana pesantren-pesantren semua pada diliburin, Mbah Ghafur tidak meliburkan santri sampai sekarang. Tapi satu pun tidak ada yang kena penyakit, ya kan? Makanya ya wes, tetap pemerintah itu sebenarnya juga sayang kepada kita sebenarnya. Mereka itu karena melihat dunia, Pak. Dunia kan kayak begitu tuh. Makanya pemerintah itu biar rakyatnya selamat, makanya pakai aturan. Bener juga mereka. Cuma kadang-kadang kita ini yang terlalu ekstrim. Gang ditutup, nggak bisa masuk. Tutup kabeh, mati dianggap corona. Ini jenenge terlalu, nek sama Allah nggak terlalu takut banget, ya toh. Nah ini balikan. Walayas apa ya, walayar kuna itu orang yang jadi dukunnya itu. Dukun itu susah masuk surga tuh, ya kan? Terus walayas tarkuna, orang yang minta diruqyah. Minta diruqyah yaitu tadi minta ke dukun. Karena kalau kita ruqyah pakai secara Islam ora apa-apa, Pak. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ya. Dengan surat misalnya akhir Al-Baqarah, awal Al-Baqarah misalnya dibaca. Ora apa-apa, ruqyah juga itu. Pakai ayat-ayat Allah, enggak masalah. Tambah itu bagus itu, ya kan? Yang enggak boleh itu doanya itu di luar dari Al-Qur'an. Gitu. Paham? Yes. Wa ala rabbihim, dan pada Tuhan mereka yatawakkaluna, mereka bertawakal. Nah, itu artinya orang-orang yang bertawakal itu masuk dalam kategori pilihan 70.000 orang yang masuk surga. Semoga kita masuk dalam golongan 70.000 tadi. Paling tidak sekarang udah miliaran umat Islam. 70.000 nggak ada 100.000, Pak. Padahal jumlah muslim miliaran dari Kanjeng Nabi. Yang mati itu mungkin berapa miliar orang Islam itu. Percaya nggak? Berapa miliar yang udah mati itu? Udah 70.000 berarti sedikit. Ya jangan berharap lah. Kalau memang kita berharapnya ya itu tadi ngondel sarungnya kiai. Kita ngikutin apa kata kiai wes lah itu, ya. Kiai nurut, kita punya guru deh. Di mana nanti dikisahkan kata Yai saya itu 70.000 tadi satu orangnya mensyafaati 70.000 lagi, gitu. Bawah lagi 70.000 lagi. Terus makanya inilah maknanya ahlus sunnah wal jamaah, berjamaah tadi. Paham ya? Gitu, kayaknya enak. Dan termasuk jenengan itu kalau kita berteman sama orang-orang yang soleh, enaknya itu begitu. Suatu saat nih ada grup-grup, dicontohkan aja deh untuk jangankan nanti di akhirat. Maka di dalam hadis menjelaskan yungsarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan ma'aman ahabba, bersama dengan orang-orang yang dicintai. Itu nanti di akhirat itu kayak gambarannya kayak di dunia ini. Nyun sewu nih. Orang di dunia ini kalau lagi berkelompok, lihat aja. Dokter kadang-kadang sama dokter mereka berkelompok, ya toh? Paling enggak dokter sama perawat berkelompok. Misalnya nih undangan umum, presiden ngundang umum, misalnya nih. Maka mereka akan berkumpul sesuai dengan kufunya mereka, sekufu mereka.
Yakin itu. Petani-petani ngumpul, petani kabeh. Kan begitu. Nelayan mana nelayan, kumpul nelayan kabeh. Begitu. Lah nanti ustadz pasti, ustadz itu paling enggak pasti akan berkumpul dengan Pak Ustadz. Seret. Santri pun demikian. Yang begajulan pasti begajulan juga. Kumpul nih, rocker mania pasti sama rocker mania gitu. Betul nggak? Itu nanti di akhirat pun sama. Yang bagian orang yang sholat ya sholat toh gitu. Senangannya zakat. Sing mabuk ya kumpul sama orang-orang mabuk. Paling sama begitu, ya kan? Ngeri. Makanya di antara kita ini semoga dikumpulkan bareng orang-orang yang soleh tadi, ya toh. Makanya kalau kita ngaji ini enaknya begitu Pak. Suatu saat nanti jenengan kalau masuk surga duluan ingat-ingat saya, ingat-ingat teman yang lain gitu. Ya kan? Kata malaikat, Lan, Fulan, sampean masuk surga, terus sampean coba kira-kira sampean tuh punya teman yang baik-baik nggak? Ditanyain begitu. Maksudnya kan malaikat maksudnya. Ya aja, temanmu itu aja masuk surga yang baik-baik. Iya si Fulan disebut. Ini cari. Ini nih alhamdulillah ketemu. Ya kan? Ternyata ada teman yang gak ketemu. Ini mana dicari-cari. Padahal ini teman CS-nya. Gak ada ini. Malaikat teman saya si Fulan bin Fulan ini loh. Kok gak saya temu? Lah udah dicari kemana-mana. Udah. Wah jangan-jangan mampir neraka lagi gitu. Siapa namanya? Dicari daftar. Wah neraka ya Allah. Bu ya malaikat tolonglah, itu teman saya dulu tuh nggak ngaji dia. Bener. Selama dia itu nggak kafir, ya kan? Nggak kafir. Kalau kafir nggak bisa ditolong lagi, Pak. Selama dia nggak kafir, nah inilah pentingnya sahabat untuk memberikan pertolongan dengan sahabatnya, gitu, ya toh? Wes, kita lanjutkan. Kalau syirik itu nggak akan pernah diampuni dosa. Tidak akan pernah Allah ampuni dosa syirik itu. Tapi maksudnya nih syirik sampai mati, gitu loh Pak. Ya. Syirik sampai mati. Tapi kalau memang syirik nih, nyembah patung, nyembah segala macam nih. Yang kemarin saya ngelihat di video di YouTube itu orang Hindu buang-buang patung. Lihat aja di YouTube. Sampean ini kurang ketinggalan. Kalau nggak tahu ketinggalan zaman berarti sampean tuh. Itu patung-patung gede-gede dilemparin ke sungai. Nah nanti dibuka ya. Jadi jenengan PR buka JRA sama itu tuh. Karena apa? Mereka menganggap Tuhan-Tuhan mereka. Dia marah. Kenapa? Kenapa kami nggak diselamatkan? Orang India itu. Cuma corona aja nggak bisa ngobatin. Istilahnya begitu. Udah kamu itu bukan Tuhan, dilemparin ke sungai-sungai itu. Patung suruh ngobatin. Ya kan? Nah ini. Nah kalau mereka bertobat nyembah patung, mau mati dia bertobat, masuk surga insya Allah, diampuni. Tapi kalau sampai mati dia masih syirik, itu nggak akan bisa masuk surga sama sekali. Khalidina fiha abada, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya kan? Karena apa? Syirik atau kafir. Selama jenengan Islam nih, walaupun Islamnya masih KTP, yang penting Islam nih, pokoknya Islam. Sholatnya masih maghrib isya doang senengannya. Pokoknya duhur asar masih belum tuh ya. Nah istilahnya. Subuh apalagi itu misalnya. Tetapi selama sampean masih Islam, masih ada harapan Pak masuk surga. Karena kata Yai Wahid guru saya, selama sampean Islam maka masuk surga. Gitu. Cuma ya mampir disit. Mampirnya itu ya tergantung ya digosok disit lah Pak.
mampirin rokok disit lho digosos dulu sampai apa namanya? Dosa entek baru kecuali dapat syafaat dari Allah. Syafaat dari Kanjeng Nabi atau syafaat dari guru atau teman-temannya ya. Faqama maka berdiri wala yatatayyaruna. Ini belum saya baca. Wala yastarquna tadi kan minta di ruqyah, minta ke dukun tadi. Wala yatatayyaruna dan mereka tidak menghayal. Artinya yatatayyaru itu apa ning ngarani? Punten ini contohnya nih, contoh kecil. Ada apa? Gagak. Ada gagak. Kan apa namanya? Kak gitu ya. Gagak itu gimana? Kak gitu. Terus Mas ngomong, sopo sing mati iki begitu. Ini tatayur namanya. Ada yang mati atau ada sesuatu lagi apa ini? Iki mestine eneng ada ayam. Ada ayam malam-malam apa ngarane? Ana mau meteng. Perawan meteng. Perawan meteng. Udah sudon aja udah. Iya kan? Perawan meteng iki piye karepe? Masuk perawan meteng iki piye? Kan enak kan ada kata-kata gitu kan? Atau Mas mau berangkat kerja, ada tekek berangkat, tekek enggak berangkat, tekek nek ngono ngene, tekek bejo, tekek rugi. Ini pedagang ini, tekek bejo, tekek rugi mandek. Ini tekeknya langsung diobyok-obyok, disuruh tekek lagi gitu. Ini yang tadinya mau jualan nggak jadi jualan. Nah ini namanya tatayur, ya kan? Ini bergantung dengan sesuatu. Nek aku ora percaya blas, Pak. Walaupun bapak saya itu ahli berkenaan kayak begituan. Kayak Senen Pon Wage Kliwon. Nanti ini kalau Selasa Pon ketemu Kemis Wage ini nggak apik iki misalnya kayak begitu tuh. Ini wong desa kan, wong orang kampung kan, wong Jawa kan begitu kan. Ini jangan nanam padi ini ngeblake mbahmu. Kan ada yang kayak gitu. Besoknya mau nanam padi, ojo iki ngeblake bapakmu. Akhirnya nggak nanam-nanam. Ya kan? Mau nikah aja susah. Ini takon, Mbah, ini nikah ini bagusnya hari apa ini, Mbah? Pokoknya aja dino Minggu ya. Dino Minggu ini sial ini, apa sampai? Wah, padahal nek hajatan ning Cikarang ini kudune hari Minggu, Pak. Coba nek hari Rebo coba jare sampean itu hajatan, ora sing teko kok, so. Iya kan? Ini jadi jangan percaya banget sama kayak itu, jangan. Aku ora percaya blas. Omah ngadep ngidul, ngadep ngalor, wis ora percaya aku. Bangun omah kudu hari ini enggak. Tetap aja saya mau bangun apa-apa kagak pernah nanya bapak. Karena apa? Ribet urusannya. Dihitung Mas. Kadang-kadang wis kerja iki engko nek dina iki libur dhisik ya. Oh begitu suruh libur. Lagi ngecor suruh libur gimana coba? Makanya aku ora percaya. Tapi nek gak percaya itu insya Allah gak jalan, Pak. Nek jenengan percaya akan terjadi betulan. Sampeyan tanya, Mbah, niki kula nek lunga niku kinten-kinten selamat mboten, Mbah? Ora selamat. Ngomong gitu mbahnya. Akhirnya, lah kula pripun, Mbah? Kula ini badhe kerja ya, Mbah. Wis ora selamat. Akhirnya setengah-setengah. Setengah percaya, setengah gak jalan. Kan pikirannya kemana-mana, Pak. Jangan-jangan ketubruk mobil beneran tuh. Gara-gara apa? Pikirannya gitu, Pak. Orang selamat orang mikir, ojo-ojo mbae bener gitu. Ojo-ojo mbae bener, hati-hati banget. Tambah ketubruk mobil beneran. Ini nih, Pak, ya. Makanya ya tatayyarun. Tatayur itu jangan. Ya, ini orang orang yang susah masuk surganya kayak gini modelnya.
Udah kita lanjutkan. Faqoma maka berdiri Ukasatu bin Mihson, Pak, bukan Musin. Sebenarnya Mihson. Di sini ada penjelasan di dalam bikasril mimi wa sukun mumallatil ula. Nah, ini bikasril mim, di kasroh mimnya Mihson, bukan Musin, Mihson. Maka Ukasa ini berdiri, Ukasa bin Mihson ini. Faqala, maka dia berkata, Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Kanjeng Nabi, berdoalah kanjeng Nabi, semoga aku ini dijadikan termasuk orang yang 70.000 tadi, gitu. Karena ini para sahabat ini berharap semuanya. Kenapa nggak pede, Pak? Karena para sahabat itu rata-rata mereka dari jahiliyah nyembah apa? Nyembah berhala. Waduh, neno aku itu dulu juga tatayur juga, percaya sama azlam, panah, set, gitu kan? Waduh, ini kelihatannya saya susah ini masuk surga itu. Inilah jiwa-jiwa sahabat itu. Akhirnya Ukasa ketika dijelaskan seperti itu langsung berdiri. Kanjeng Nabi, mbok saya ini didoain Kanjeng Nabi, saya termasuk yang 70.000 tadi. Apa kata Kanjeng Nabi? Faqala anta minhum, kamu termasuk yang 70.000. Masyaallah. Sumakoma, kemudian berdiri rajulun, seorang sahabat lain, suma rajul akharu yang lain. Faqala ud'ullah ayyaj'alani minhum, ya Kanjeng Nabi, saya juga tolonglah saya didoakan juga termasuk dari mereka. Faqala, apa kata Kanjeng Nabi? Sabaqaka biha Ukasa. Udah, kamu udah kedahuluan Ukasah katanya. Ya kan? Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ukasa ini sedikit cerita tentang Ukasa. Ukasa itu termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat yang termasuk sahabat yang masuk Islam pertama kali. Ya, Ukasa ini. Suatu saat, sedikit cerita ini ya. Itu jamnya jam berapa sekarang? Itu tadi bener apa enggak tadi? Yang mana? Di mana? Tadi mulai jam berapa? Ukasa, cerita tentang Ukasa. Jangan biar ingat. Ketika Kanjeng Nabi habis pulang haji wada, ya, habis haji wada, beliau udah nyampe Madinah. Turunlah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, salah satu dari saudara misanannya Kanjeng Nabi yang ahli tafsir, yang didoakan yang kemarin itu loh. Beliau mengartikan asbabul nuzulnya surat An-Nasr itu berhubungan dengan sebentar lagi Kanjeng Nabi akan wafat. Karena apa? Suatu saat habis Fathul Mekah, umat itu berbondong-bondong masuk Islam. Kanjeng Nabi itu ngomong kepada malaikat Jibril, "Jibril, saya capek," katanya. "Saya capek." Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, akhirat itu lebih kekal. Akhirat itu kehidupan yang lebih enak. Dan engkau akan dapat ridha Allah dan akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa." Kanjeng Nabi senyum. Habis itu Kanjeng Nabi ini merintahkan Bilal, "Wahai Bilal, tolong kumpulkan manusia." Artinya apa? Salat. Kanjeng Nabi Bilal beradzan, habis adzan salat, habis salat Kanjeng Nabi tiba-tiba menghadap ke jamaah. Ketika menghadap ke jamaah, Kanjeng Nabi ngomong begini,
menurut kalian saya ini nabi yang bagaimana? Para sahabat pun ada yang jawab, ya Rasulullah, engkau itu segalanya. Engkau adalah nabi yang pokoknya yang orang yang gak pernah saya temuin sebaik engkau. Engkau santun, engkau ramah, segala macam. Kanjeng Nabi manduk-manduk. Akhirnya kanjeng Nabi melanjutkan gini, nanti di akhirat itu orang itu akan dituntut balas. Orang-orang yang terdolimi akan menuntut balas pada orang yang mendolimi. Pastinya aku ini seorang nabi kalian. Siapa tahu di antara kalian yang pernah siapa tahu di antara kalian pernah saya dolimi, gitu. Maka untuk saat ini tolong yang pernah saya dolimi, baik sengaja atau tidak sengaja nih, tolong berdiri. Sahabat kagak ada. Ini sahabat udah pada dengar nih, udah pada nangis ini. Wah, berarti kanjeng Nabi ini sebentar lagi udah mau wafat gitu. Udah kerasa gitu. Terutama Abu Bakar nangis itu. Abu Bakar itu hatinya paling halus. Diulangi lagi, siapa di antara kalian wahai sahabat-sahabatku yang pernah aku dolimi, yang pernah aku sakiti, untuk hari ini tolong balas aku. Kagak ada. Dalam hati semua sahabat tuh, siapa yang masa kanjeng Nabi itu nggak pernah dolimi kita, nggak pernah. Kita masa ditolong melulu. Kanjeng Nabi bahkan kagak pernah, nggak punya pakaian, nggak punya makanan, karena untuk kita semuanya pada nangis gitu. Kanjeng Nabi ngulangi yang ketiga, hei sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku dolimi, yang tidak saya sengaja atau yang saya sengaja? Tiba-tiba ada aki-aki berdiri, yaitu Ukasah bin Mihson. Aki-aki udah tua juga, kanjeng Nabi kan umurnya 63 juga waktu itu kan. Berarti udah aki-aki, si Mihson ini lebih tuaan. Berdiri, langsung miak-miak. Miak-miak itu apa? Langsung ke depan. Karena kanjeng Nabi ngomong, siapa yang pernah saya dolimi, tolong ke depan, berdiri dan ke depan. Langsung miak-miak. Orang pada bengong, semua sahabat pada bengong. Ini edan kali ya orang ya, begitu. Wah, habis itu kanjeng Nabi, saya kanjeng Nabi. Oh, iya. Kenapa Ukasah? Gini kanjeng Nabi. Habis perang Badar dulu, ini berarti udah lama. Perang Badar dulu, onta jenengan sama onta saya kan berdampingan nih, jalan gitu ya, jalan. Saya itu pengen nyium kaki jenengan kanjeng Nabi. Begitu cintanya kepada jenengan, saya itu pengen mencium kaki jenengan. Saya turun dari onta, saya pengen peluk kaki jenengan. Tiba-tiba tanpa terasa, entah engkau sengaja atau tidak sengaja, perut saya itu kesabet sama cambuk panjenengan. Dus gitu. Udah begini kesabut. Apa kata kanjeng Nabi? Oh gitu Ukasah. Gak mungkin saya sengaja lah. Kamu kan sahabat saya, masa saya pukul? Pengen saya itu onta saya biar bisa berjalan dengan cepat. Oh tapi kan itu saya sakit juga kanjeng Nabi. Wah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ini nih kanjeng Nabi luar biasa. Apa kata kanjeng Nabi? Bilal, tolong ambilin cambuk di rumah putriku Fatimah. Karena naruh cambuknya di rumahnya putri kanjeng Nabi, di Fatimah. Baik kanjeng Nabi, Bilal datang. Bilal, ini orang gila banget nih Ukasah nih, sambil jalan gerundel. Dia ambilin kotak pintu. Wahai putri Rasulullah, buka pintu. Dibuka, ada apa Paman Bilal? Saya disuruh kanjeng Nabi. Suruh apa? Ngambil itu, ngambil cambuk yang digantung itu tuh. Karena rumah kan cuma begitu, gak ada kamar-kamar. Udah, diambilin. Buat apa Paman? Ini ada Ukasah pengen kanjeng Nabi ngomong begini. Paman, tolong Hasan Husain putraku itu
nanti jangan sampai saya nggak mau bapak saya, ayah saya disabet. Tolong biar Hasan Husain aja yang gantiin. Baik putri Rasulullah, saya nanti akan saya sampaikan. Akhirnya dibawa ini cambuk, ini kanjeng Nabi. Langsung setelah diambil kanjeng Nabi, ini Ukasah. Silahkan cambuk saya sekarang juga, gitu kata kanjeng Nabi. Spontan, namanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali yang ada di sekitar itu, ya kan? Abu Bakar, Umar langsung berdiri, seret. Ukasah, saya nggak tega melihat Rasulullah engkau cambuk. Tolong cambuk sekerasnya saya ini, kata Abu Bakar. Kata Umar, ini nih saya pilih yang mana? Yang penting jangan kanjeng Nabi engkau sakiti. Apa kata kanjeng Nabi? Abu Bakar, Umar, Allah tahu tempatmu yang mulia di sisi Allah nanti. Duduklah, duduk. Kemudian Sayyidina Ali pun demikian. Wahai Ukasah, marah juga. Aku ini saudara sepupunya kanjeng Nabi nih. Di mana ada kanjeng Nabi, ada aku. Tolong aku aja nih. Silahkan pukul. Saya nggak mau kanjeng Nabi sakit. Siapa yang menyakiti kanjeng Nabi menyakiti saya. Silahkan. Udah Ali duduk. Sayyidina Hasan Husain pun demikian. Sayyidina Hasan Husain berdua langsung berdiri. Aku ini cucunya Mbah, gitu. Mbah Ukasah. Rasulullah ini mbah saya ini. Hah? Mbah saya. Beliau sayang banget sama kita berdua ini. Tolong udah saya aja dipukul. Cucuku, udah, kamu duduk aja, duduk. Semua orang nggak berani ngelihat tuh ya. Ukasah pengen mukul kanjeng Nabi, nggak berani ngelihat. Dalam hati pada gerudah, awas nih kalau kanjeng dipukul, tak bales tenan. Begitu, yang lain udah dalam hatinya, gebukin benerin Ukasah nih. Nih kalau nanti kalau di belakang, istilahnya begitu, kalau di belakang gebukin bener orang ini. Wes, kalau semuanya pikirannya semua kayak begitu. Karena nggak terima kanjeng Nabi akan sakit itu nggak terima. Setelah itu Ukasah ngomong begini, kanjeng Nabi, waktu engkau memukul saya itu, mencambuk saya itu, waktu itu aku nggak pakai baju. Ini kanjeng Nabi sekarang pakai baju, enak aja, begitu. Oh begitu, langsung dicopot nih. Set. Semua di masjid itu para sahabat nangis kenceng, gemuruh, nggak tega melihat kanjeng Nabi, apalagi melihat putihnya kulitnya kanjeng Nabi, dan melihat khatamun nabiin, cap kenabian di pundaknya kanjeng Nabi ini. Ya, silahkan dibuka bajunya. Setelah dibuka, Ukasah nggak begitu lama, silahkan pukul sekarang. Ukasah langsung ngabiuk, kanjeng Nabi, siapa yang tega menyakiti engkau kanjeng Nabi? Langsung ditampil, diciumin perutnya ini sama Ukasah, diciumin kanjeng Nabi, semua diratain badannya. Apa kata kanjeng? Maksudmu apa Ukasah? Kanjeng Nabi, dari dulu saya pengen mencium tubuhmu. Saya berharap kanjeng Nabi, biar keringat engkau ini menjadi saksi nanti kulit saya bertemu dengan kulitnya engkau yang ahli surga. Saya pengen saya masuk surga kanjeng Nabi bersama engkau. Apa kata? Maka ditambahin ini. Itu tuh. Engkau, hai para sahabat, siapa di antara kalian yang pengen tahu ahli surga? Inilah orangnya. Makanya kemudian Ukasah, semua sahabat padanya menyerbu Ukasah, ngasih salam padanya, melukin Ukasah juga. Ini Ukasah, ya. Makanya ada doa Ukasah itu ada, Pak. Di apa namanya itu? Di buku Majmu' Syarif ya, itu ada ya. Gitu, silahkan dibaca. Ini kisah tentang Ukasah. Ini kanjeng Nabi itu pemimpin yang nggak ada lagi pemimpin yang kayak kanjeng Nabi, nggak ada lagi, ya kan? Nggak ada. Kanjeng Nabi, makanya jenengan harus cinta kepada kanjeng Nabi melebihi kepada cinta kita kepada semuanya, ya. Baru dikatakan kita sebagai umatnya kanjeng Nabi. Saya kira cukup nih ngajinya dengan kisahnya Ukasah bin Mihsan. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab.
Di samping itu juga dalam hadis lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, 10 sahabat itu masuk surga tanpa hisab. Yang dalam hadis lain, ya. Semoga kita semuanya bareng-bareng masuk surga ya, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.